Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman para petani dimanapun berada, khususnya para petani tebu ya. Ini saya sekarang berada di lokasi pertanian tanaman tebu pasca proses tebang ya. Di belakang saya ini ya, ini baru beberapa hari selesai tebang, dan sekarang pun sudah dilakukan selesai dilakukan proses pembersihan. Jadi sudah ada proses pembakaran lahan seperti ini. Nah, di sini di video ini saya mau menjelaskan proses pembakaran ini. Apakah sebaiknya itu dibakar atau dibiarkan saja pasca proses penebangan ya. Dan juga di akhir video saya juga akan menjelaskan hasil yang saya dapatkan dari lahan ini. Ini lahannya luasnya kurang lebih sekitar 3000 meter persegi dengan sewa sekitar 5 tahun ya, sewanya itu 5 tahun dengan harga sewanya itu 15 juta. Dan ini kemarin sudah menghasilkan hampir 40 ton. Berapa hasil tebang yang saya dapatkan ya, keuangan yang saya dapatkan dari proses tebang ini. Simak video ini, saya akan jelaskan di akhir video ya. Dan juga saya akan menjelaskan tentang kita mau pasca panen itu, pasca tebang itu dibakar atau dibiarkan saja. Nah, simak terus video ini, tonton terus video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga like ya. Alhamdulillah, ini lahan yang baru selesai ditebang ya, beberapa hari yang lalu sudah selesai ditebang. Ini untuk lahannya 3000 meter persegi ya. Untuk luas lahannya 3000 meter persegi. Ini baru kemarin dilakukan proses pembersihan lahan. Ini dibakar guna untuk menghilangkan bekas globotnya biar bersih seperti ini. Nah, ini yang jadi jadi pertanyaan, kira-kira bagusan mana ya antara lahan tebu ini dibakar dengan tidak dibakar. Ada yang mengatakan jangan dibakar, karena kalau misalkan dibakar seperti ini, otomatis kan ada bakteri atau mikroorganisme penyubur tanah itu akan mati. Atau dibakar saja. Kalau misalkan dibakar itu kan lahan itu lebih bersih dan pertumbuhan tebunya itu lebih bagus lagi, dan seterusnya. Ya, memang ada beberapa pendapat ya. Ada perbedaan pendapat memang ya. Bagi yang mau bakar lahan ya monggo silahkan untuk mempersingkat proses pembersihan. Yang tidak mau dibakar pun juga tidak masalah ya. Cuman sebenarnya antara lahan yang dibakar dengan yang tidak dibakar ini ada plus minusnya ya. Kalau dibakar otomatis ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bandingkan ini ya, sebentar saya ke lokasi yang tidak dibakar ya. Ya bukan tidak dibakar sebenarnya, tapi ke lokasi yang kalau yang punya saya ini pembakarannya itu full. Hampir 100% lah, 99% dibakar semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Kalau teman-teman lihat di sini, nah kalau di sini kan ini tidak terbakar semua. Jadi kalau di sini, yang di sini ini kan nah kayak gini kan tidak dibakar ini kan. Nah, otomatis rumput-rumputnya seperti ini, gulma-gulmanya kan masih tetap hidup ya. Jadi tidak dibakar, jadi masih tetap hidup. Nah, ini biasanya metode seperti ini dikumpulkan jadikan satu, lalu kemudian isi dibakar. Nah, kalau yang posisi seperti ini, yang punya saya ini tetap dibiarkan merata, terus kemudian dibakar, sehingga proses pembakarannya ini hampir 100%. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bagusan yang mana antara yang dibakar dengan yang tidak dibakar? Sebenarnya ada plus minusnya. Kalau yang dibakar
otomatis ini apa namanya, tunas-tunas yang sudah tumbuh selesai ditebang itu kan ada tunas yang sudah tumbuh otomatis terbakar. Walaupun nanti ini akan muncul tunas baru, ya. Walaupun ini nanti akan muncul tunas baru, yang pertama ya pasti tunas yang sudah kadung muncul itu nanti akan mati. Nah seperti ini kan mati semuanya. Terus kemudian yang kedua ada mikroorganisme penyubur tanah, ya ini juga akan mengalami gangguan. Ya pasti dengan adanya proses pembakaran itu mikroorganisme itu berdampak ataupun tidak berdampak pasti akan mengalami gangguan ya. Entah itu akan mati ya, sehingga itu juga akan mempengaruhi proses apa namanya, kesuburan. Ini kalau misalkan dibakar. Kalau misalkan dibakar ya. Terus kemudian juga ada beberapa pendapat juga kalau misalkan lahan yang dibakar ini plusnya ya. Jadi hasil abu-abu pembakaran seperti ini kan banyak mengandung karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu adalah salah satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya kalau tidak salah itu termasuk ke dalam makronutrien ya, termasuk ke dalam makronutrien, yaitu merupakan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak ya. Jadi ada makronutrien, ada mikronutrien. Kalau mikronutrien itu kan makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi kalau makronutrien itu apa namanya, yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Jadi ini adalah hasil pembakaran ini menghasilkan salah satunya itu adalah karbon ya. Dan yang mana karbon ini juga bisa apa namanya, menjadi penyubur tanaman atau tumbuhan ya. Jadi seperti itu. Nah itu ya pasti ada plus dan minusnya. Terus kemudian kalau dibakar ya plusnya juga kalau dibakar itu ya seperti ini. Nah kemarin saja pada saat proses penebangan di tengah-tengah lahan itu ada apa namanya, ada tikus ya, hama tikusnya. Jadi pada saat proses penebangan itu tikusnya itu berlarian, kocar-kacir. Nah itu tikus kan juga menjadi hama yang menjadi perusak pada tebu. Jadi tebu yang dimakan tikusnya kalau misalkan bergerombol dalam jumlah yang banyak, ini juga bisa menyebabkan kerusakan. Nah kalau tidak dibakar, otomatis apa namanya, tikus-tikusnya ini pasti tetap bersarang di lahan-lahan tebu seperti ini. Apalagi ditumpuk ya, apalagi apa namanya, bekas daunnya itu ditumpuk, maka itu sarangnya itu akan tetap ada. Nah dengan adanya proses pembakaran, nah itu sarang-sarang tikusnya itu atau tikusnya itu bisa kabur atau bisa ya minimal kalau misalkan tidak sempat kabur ya bisa mati di sarangnya. Jadi seperti itu. Ini juga akan mengurangi hama tikus ya utamanya. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga ya juga ada juga yang berpendapat bahwa dengan proses pembakaran juga bisa menghilangkan apa namanya, predator seperti ular misalnya ya. Ular ini kan juga berbahaya kalau misalkan kita sebagai petani pada saat kita kunjungan ke lokasi lahan tebu, kalau di tengah-tengahnya itu tanpa adanya proses pembakaran terus kemudian ada sarang ularnya, ini kan juga berbahaya, apalagi ular-ular yang berbisa. Nah dengan adanya proses pembakaran seperti ini, nah ini dipastikan sarang-sarang predator-predator yang berbahaya itu juga apa namanya, akan musnah dan predatornya juga akan hilang. Walaupun negatifnya, jadi kalau misalkan predatornya itu musnah, maka otomatis seperti tikus yang harusnya dimangsa oleh predator itu juga akan tumbuh liar. Ini kan sebenarnya kalau di rantai pasokan makanan itu kan memang harus stabil ya. Tapi ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses pembakaran lahan tebu ini ada plus dan minusnya antara dibakar dengan tidak dibakar. Jadi silahkan teman-teman para petani itu mau pakai cara yang dibakar atau yang tanpa dibakar, monggo silahkan. Jadi paling tidak kalau memang tidak mau dibakar, ya paling tidak apa namanya, ditumpuk lah, ditumpuk di tengah-tengah bedengannya ini ya, di tengah-tengah ininya, bukan ditumpuk di atasnya tebu ya. Kalau bisa di tengahnya ini, karena ini bisa menjadi
herbisida alami ya. Kalau misalkan bekas globotnya itu ditumpuk di sini, maka otomatis gulma itu tidak akan tumbuh. Rumput-rumput liar itu tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena tidak ada sinar matahari yang mengenai rumput-rumputan sehingga dia tidak akan bisa tumbuh. Ini bisa menjadi herbisida alami kalau misalkan tidak dibakar ya. Ya, tapi jarang biasanya seperti itu. Biasanya itu ketika sudah tidak mau dibakar ya sudah dibiarkan. Nah, contohnya sebelah sana. Yang sebelah sana itu tidak dibakar, itu dibiarkan begitu saja. Ya, dibiarkan begitu saja. Jadi ada gulmanya itu masih tetap tumbuh liar, terus kemudian juga bekas-bekas daun globotnya itu juga berserakan. Jadi seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Teman-teman untuk petani tebu silahkan mau menggunakan metode yang mana. Mohon maaf ini ya, bukan saya menggurui ya teman-teman ya. Ini saya menyampaikan sedikit yang saya ketahui. Jadi mohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan itu ternyata banyak kekeliruan ya. Ini saya hanya sedikit tahu, saya sharekan di sini. Monggo teman-teman kalau misalkan mau menggunakan metode yang saya pakai, monggo. Atau mungkin teman-teman ada metode lain di dalam proses perawatan pasca tebang, monggo silahkan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga like ya. Oh iya teman-teman ya, ini kemarin lahan ini yang menghasilkan kurang lebih sekitar hampir 40 ton ya. Hampir 40 ton dengan lahan 3000 meter persegi dengan sewa 5 tahun. Harga sewanya selama 5 tahun itu 15 juta. Dan tebang kedua kemarin itu mengumpulkan atau mendapatkan mendapatkan hasil tebangnya itu sebanyak kurang lebih sekitar 28 juta ya. Insya Allah bersihnya itu sekitar 20 atau 22 itu ya untuk bersihnya. Nah, ini dengan lahan ini lahan tada hujan ya. Jadi tidak ada sistem pengairannya di sini, tidak ada sistem irigasinya karena memang tidak ada air ya. Ini di sini sistem tada hujan. Cuman tanahnya alhamdulillah subur. Nah, makanya karena lahannya subur seperti ini. Ya, lahannya subur sehingga dengan luas lahan 3000 meter persegi ini bisa menghasilkan hampir 40 ton. Mudah-mudahan di musim tebang tahun 2027 ini bisa lebih banyak lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.